Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Yamada and the Seven Witches yang dirilis pada tahun 2013. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo belum cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Di menit awal kita diperlihatkan dengan seorang siswa yang bernama Yamada. Dia merupakan siswa yang sangat bodoh dan saat berada di dalam kelas, Yamada disuruh untuk membaca tulisan Inggris. Namun dia tak dapat membacanya dengan benar. Lalu sang guru menyuruh Shiraishi untuk menggantikan Yamada membaca. Shiraishi adalah murid cewek yang sangat pintar, berbeda dengan Yamada. Setelah kelas berakhir, Yamada berjalan dengan santai. Namun semua murid malah menjauhi Yamada karena takut tertular akan kebodohannya. Yamada juga masih bingung karena dirinya tak menyangka bisa masuk di sekolah mewah ini. Dan dia juga sering menghabiskan waktunya dengan menyendiri. Saat kelas akan masuk, Yamada melihat Shiraishi, dia pun langsung menyusul. Namun mereka tak berkata apapun. Di saat Yamada akan pergi, dia malah terpeleset dan jatuh bersamaan dengan Shiraishi yang membuatnya pingsan. Di ruangan UKS terlihat Shiraishi yang sudah terbangun dari pingsannya. Namun ternyata yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Yamada segera pergi dari sana dan berpamitan untuk ke toilet. Namun Yamada masih belum sadar jika dirinya telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Di saat berada di dalam toilet, para siswa laki-laki kaget dan segera kabur setelah melihat Yamada yang berada di tubuh Shiraishi masuk ke dalam toilet cowok. Di saat dirinya akan kencing, dia juga sempat kaget karena translatingnya tidak ada. Dan pusakanya juga menghilang entah kemana. Mengetahui hal itu, Yamada mendekati cermin. Setelah mengetahui kebenarannya, dia sempat kaget karena telah bertukar tubuh dengan Shiraishi. Yamada pun bergegas kembali ke dalam kelas. Di saat membuka pintu, dia melihat Shiraishi yang berada di dalam tubuh Yamada sedang menjawab soal. Guru beserta teman sekelas kaget karena Yamada yang terkenal bodoh bisa menjawab soal dengan benar. Setelah itu Yamada menarik Shiraishi untuk menuju ke atap sekolah. Di atap sekolah Yamada bingung untuk mengembalikan tubuhnya kembali. Namun Shiraishi yang begitu tenang, dia memiliki jawaban. Jika untuk kembali normal mereka harus mengulangi jatuh bersama lagi. Yamada yang mendapat jawaban langsung mengajak Shiraishi untuk jatuh bersama. Namun Shiraishi menolak karena dirinya tak ingin pingsan dan ketinggalan pelajaran. Shiraishi menyuruh Yamada untuk menunggu sampai pulang sekolah. Setelah itu Yamada diajak makan bersama oleh teman-teman Shiraishi. Di saat membuka bekal makanan, ternyata makanan tersebut sudah dibuat berantakan oleh ketiga cewek itu. Tak hanya itu, di dalam loker Shiraishi juga terdapat banyak coret-coretan dan juga sampah. Yang ternyata selama ini Shiraishi adalah korban bully di sekolah tersebut. Di saat Yamada menemui Shiraishi, dia mengatakan jika dirinya bisa membereskan mereka semua dengan mudah jika kamu mengatakan kepadaku jika kamu telah dibully. Shiraishi yang mendengar hal itu, dia pun langsung meminta maaf karena sudah menyebabkan masalah bagi Yamada di saat berada di tubuh Shiraishi. Namun Yamada tetap kekeh untuk bisa membereskan anak-anak yang membuli dirinya. Di sisi lain mereka berdua telah diawasi oleh salah satu dari ketiga cewek tersebut. Scene berpindah di lapangan. Di sini Yamada didorong sampai terjatuh oleh mereka bertiga. Di sini mereka mengira jika Shiraishi mengadu kepada Yamada. Namun mereka bertiga malah menjelek-jelekan Yamada jika Yamada adalah murid yang paling bodoh dan tak bisa berbuat apapun. Mendengar hal itu, Yamada langsung berdiri dan akan membalas perbuatan mereka bertiga. Di saat Yamada akan memukul, tiba-tiba Shiraishi datang untuk menghentikan Yamada. Hingga akhirnya Shiraishi pun terkena pukulan Yamada sampai terpental. Setelah itu Yamada memarahi Shiraishi karena sudah menghalanginya.
Mereka bertiga yang melihat Shiraishi marah langsung takut dan kabur karena mereka tak tahu jika yang ada di dalam tubuh Shiraishi adalah Yamada. Akhirnya tiba di jam pulang sekolah. Mereka berdua sudah bersiap untuk memulainya. Di sini Shiraishi sempat berterima kasih kepada Yamada. Dirinya merasa lega karena bisa melihat ketiga cewek itu lari ketakutan. Mereka berdua pun akhirnya bersiap untuk jatuh bersama. Setelah mereka terjun bebas, ternyata tubuh mereka masih belum kembali. Kemudian mereka mencoba lagi dan gagal lagi. Setelah percobaan ketiga, mereka masih belum bisa kembali normal. Di sini Shiraishi ingin mencoba hal lain, yaitu dengan cara berciuman. Karena Shiraishi mengingat jika saat terjatuh Yamada sempat mencium Shiraishi. Setelah itu Shiraishi yang berada di tubuh Yamada dengan agresif langsung mencium Yamada. Dan akhirnya berhasil. Mereka berdua pun kembali seperti semula. Yamada yang tubuhnya kembali dia sangat gembira. Namun Shiraishi dia bersikap cukup tenang. Yamada yang masih terbayang-bayang oleh ciuman Shiraishi dia begitu riang di luar kelas. Namun dia sempat diawasi oleh anggota OSIS. Dia adalah Miyamura. Di sini Miyamura diberi tugas oleh ketua OSIS jika dirinya harus segera menangani masalah Shiraishi. Karena masa jabatan ketua OSIS tinggal 3 bulan lagi. Maka dari itu Miyamura harus segera membereskan masalahnya agar bisa menggantikan posisi ketua OSIS. Namun Miyamura memiliki saingan, dia adalah Oda Girinene. Di saat Yamada berjalan di lorong, dia melihat papan informasi. Di situ tertera jika Yamada harus mengikuti remi di tengah semester. Jika nilai remedi di bawah 80, maka Yamada akan dikeluarkan. Melihat hal itu, Yamada menjadi panik dan langsung meminta bantuan terhadap Shiraishi. Di sini Yamada memohon untuk bertukar tubuh agar Shiraishi bisa menggantikannya mengikuti remedi. Shiraishi pun mengiyakannya karena dia merasa berutang budi kepada Yamada. Namun sebagai gantinya Yamada harus mengikuti kelas Shiraishi yang ternyata itu adalah kelas olahraga, di mana para siswi akan berganti pakaian di dalam kelas. Akan tetapi Yamada melihat ada kejanggalan. Para siswi-siswi ini berganti pakaian tanpa membuka baju mereka. Yamada pun tak jadi menikmati pemandangan yang sedikit indah. Di saat Yamada akan berganti pakaian, layaknya cowok teman-teman Shiraishi menegur jika jangan ganti pakaian di depan jendela karena ada penguntit yang sudah berkeliaran. Setelah mendapat peringatan, Yamada melihat sesuatu di luar kelas. Ternyata ada penguntit yang berhasil mengambil gambar tubuh Shiraishi. Mengetahui hal itu, Yamada langsung mengejarnya. Di saat ditegur oleh Yamada, kelompok penguntit berkata jika yang mengambil gambar adalah Yamada. Namun Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menyangkalnya karena saat ini Yamada sedang mengikuti ujian. Mengetahui hal itu, para penguntit malah mempermainkan Yamada. Dan hal itu membuat Yamada marah. Dengan cepat Yamada pun menghajar mereka bertiga. Akan tetapi diam-diam perbuatan Yamada sudah diawasi oleh Miyamura. Saat berada di kelas, Shiraishi yang sudah bertukar tubuh mendapat pujian dari teman-temannya karena berhasil menangkap para penguntit. Di satu sisi Yamada juga mendapat pujian dari gurunya karena mendapatkan nilai yang sempurna. Scene berpindah di taman sekolah. Di sini Shiraishi berkata, jika dengan bertukar tubuh kehidupan kita telah berubah. Yamada tak jadi dikeluarkan dan Shiraishi tak lagi dibully dan kita bisa saling membantu. Mendengar hal itu Yamada ingin mencoba sekali lagi. Di saat akan mencium, Shiraishi menolak karena bisa terlihat oleh orang lain. Kemudian Shiraishi mengajak Yamada untuk pergi ke belakang agar tak ada yang melihat. Di saat menuju belakang sekolah, lagi-lagi Miyamura mengawasi mereka berdua. Setelah mereka berdua saling bertukar tubuh, Miyamura memanggil nama Yamada. Dengan spontan, Yamada yang berada di tubuh Shiraishi menjawab panggilan Miyamura. Disinilah Miyamura sudah mulai curiga. Namun Yamada masih berusaha untuk menutupinya dengan gaya sok feminim. Miyamura yang tak kehilangan akal, dia pun memberi pertanyaan kepada Yamada untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Shiraishi. Akan tetapi Yamada yang bodoh tak bisa menjawab pertanyaan Miyamura. Hingga akhirnya Yamada memberitahu yang sebenarnya, jika dirinya bisa bertukar tubuh dengan Shiraishi dengan cara berciuman.
Setelah memberitahu kebenarannya, Yamada memohon agar Miyamura tak membongkar rahasianya dan juga tak memberitahu Shiraishi. Miyamura pun mensetujuinya. Namun sebagai gantinya, Yamada harus membantu Miyamura untuk mencari jawaban Shiraishi karena Shiraishi tidak mau melanjutkan kuliah. Hal itu sangat disayangkan oleh anggota OSIS karena Shiraishi termasuk anak paling pintar di sekolah. Setelah itu Yamada bertanya apa yang bisa dilakukan olehnya agar bisa membantu Miyamura. Miyamura beranggapan mungkin di tubuh Shiraishi terdapat penyakit yang mematikan. Mereka berdua yang sudah mulai aktif, tiba-tiba Shiraishi datang yang membuat mereka berdua terkejut. Setelah itu mereka berdua meminta maaf kepada Shiraishi. Di sini Shiraishi sudah memiliki firasat jika kejadian hari ini pasti akan terjadi karena Yamada terlalu bodoh. Mendengar hal itu Yamada berkata jika Shiraishi terlalu pintar, kenapa tak melanjutkan kuliah? Shiraishi pun memberitahu alasannya. Dia tak ingin kuliah karena takut akan dibully. Namun itu hanyalah masa lalu karena sekarang Shiraishi ingin melanjutkan kuliah setelah lulus nanti. Mendengar hal itu Miyamura merasa lega. Dirinya juga melihat mereka berdua saling bertukar tubuh di depan matanya. Di saat Shiraishi dan Yamada akan pamit, Miyamura mengajak mereka untuk menyelidiki kemampuan bertukar tubuhnya. Mereka berdua pun diajak menuju ruangan yang tak terpakai. Yang ternyata itu adalah ruangan klub belajar ilmu gaib. Di sini Miyamura sudah mendapat izin dari ketua OSIS agar bisa menjalankan klub gaib tersebut. Saat di dalam ruangan, Miyamura menjelaskan jika klub belajar ilmu gaib adalah klub yang akan mempelajari ilmu yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah. Setelah melihat keadaan di dalamnya, Miyamura mencoba untuk mengetes ilmu bertukar tubuh dengan cara mencium Shiraishi. Akan tetapi Shiraishi menolaknya. Tak berhenti di situ, Miyamura yang mendapat penolakan dari Shiraishi, dia ingin mencobanya dengan Yamada. Yamada yang merasa jijik, dia juga berusaha untuk menolaknya. Namun dia tak bisa berkutik di saat Shiraishi membantu Miyamura. Setelah mereka berciuman, ternyata mereka berhasil bertukar tubuh. Lalu Miyamura berciuman kembali dengan Yamada untuk membuktikan apakah mereka bisa kembali seperti semula. Dan ternyata mereka berhasil kembali di tubuhnya masing-masing. Melihat hal itu Miyamura ingin mencobanya lagi. Namun Yamada tak mau karena dia merasa jijik. Mereka berdua pun saling kejar-kejaran hingga akhirnya mereka menjatuhkan lemari yang membuat barang-barang jadi berantakan. Di saat Shiraishi membantu, dia tak sengaja menemukan buku yang berjudul Sejarah Penyihir Sekolah Suzaku atau sekolah mereka. Shiraishi yang membuka buku tersebut, dia menemukan jika ada halaman buku yang tersobek. Di situ tertulis jika di sekolah Suzaku berisikan 7 penyihir dan masing-masing dari 7 penyihir tersebut memiliki keunikan sendiri. Namun dari halaman yang tersobek itu hanya menyisakan 2 keunikan dari penyihir, yaitu bertukar tubuh dan pemikat hati. Miyamura beranggapan jika Yamada adalah salah satu dari penyihir tersebut. Akan tetapi Yamada menyangkalnya karena sebutan penyihir ditujukan kepada perempuan bukan laki-laki. Setelah itu mereka tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat ke ruangan klub mereka. Yang ternyata dia adalah Odagiri Nene yang terlihat memasuki ruangan tersebut. Tujuan Odagiri adalah untuk memanggil Yamada. Di sini Odagiri mengajak Yamada untuk berbicara empat mata. Namun tanpa diduga Odagiri mengungkapkan perasaannya kepada Yamada. Setelah itu Odagiri langsung mencium Yamada dengan agresif. Di sisi lain, tindakan mereka berdua telah diawasi oleh wanita misterius. Wanita tersebut juga melukis perbuatan mereka berdua. Setelah Yamada mendapat ciuman, Yamada terkejut karena dirinya tak bertukar tubuh dengan Odagiri setelah mereka berciuman. Di keesokan hari saat di sekolah, Yamada ditemui oleh Miyamura. Di sini Miyamura bertanya tentang apa yang dilakukan Odagiri kepada Yamada. Di sini Yamada menjawab jika Odagiri telah mengungkapkan perasaannya lalu menciumnya. Akan tetapi yang membuat Yamada bingung adalah mereka tak saling bertukar tubuh. Miyamura yang mendengar hal itu, dia mengajak Yamada ke ruangan klub untuk mencoba apakah masih tak bisa bertukar tubuh jika mereka berciuman.
Namun tanpa diduga aksi mereka dilihat oleh wanita pembuat masalah. Dia adalah Miyabi itu. Setelah mereka ketahuan oleh Miyabi, Miyamura mencoba beralasan jika ciuman tersebut adalah sebuah ritual sakral yang disebut pertukaran ektoplasma. Dan semua orang harus menjalankan ritual ini dengan sang ketua, yaitu Yamada, sebelum masuk ke dalam klub goib tersebut. Jika kedatangan Miyabi di klub ini hanya untuk tertawa, silakan pergi. Akan tetapi, Miyabi adalah wanita yang suka akan hal goib. Dirinya juga tak mau diremehkan jika untuk melakukan ritual ini adalah hal yang sangat mudah. Miyabi yang terkenal membuat masalah dan membuat kita menjadi basah, tanpa ragu dia langsung mencium Yamada. Akan tetapi mereka juga tak bertukar tubuh. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Miyamura mengatakan jika dirinya mencintai Yamada. Begitu juga dengan Miyabi. Hingga akhirnya Yamada menjadi bahan rebutan oleh kedua orang tersebut. Shiraishi yang datang ke ruangan itu merasa aneh melihat tingkah mereka. Di sini Yamada menjelaskan jika mereka berdua menjadi aneh setelah Yamada mencium keduanya. Dan Yamada pergi meninggalkan ruangan tersebut disusul oleh kedua temannya. Di saat berada di dalam kelas, Yamada dihampiri oleh Miyabi. Di sini Miyabi sudah mengetahui tentang buku sejarah penyihir bagian 1 dan ingin mengajak Yamada untuk mencari buku sejarah penyihir bagian 2. Yang ternyata Miyabi mengajak Yamada untuk pergi ke ruangan terlarang. Yamada yang terlihat ketakutan, dia dipaksa oleh Miyabi untuk memasuki ruangan itu. Di saat Miyabi membuka pintunya, ternyata ruangan tersebut tak terkunci. Lalu mereka berdua masuk ke dalam. Di saat di dalam ruangan, mereka segera mencari buku tersebut. Namun mereka tak menemukan apapun. Hingga akhirnya mereka melihat berangkas. Setelah membuka berangkas, mereka juga tak menemukan sesuatu di dalamnya. Setelah itu Miyabi melihat makanan sisa di atas meja yang membuat mereka berpikir jika ada seseorang yang juga memasuki ruangan ini. Tiba-tiba terdengar orang yang akan memasuki ruangan tersebut. Mereka pun segera bersembunyi. Dan yang memasuki ruangan itu ternyata Odagiri dan Ushio. Di dalam ruangan Ushio merasa cemburu karena Odagiri mencium Yamada untuk mempengaruhinya. Odagiri juga mengatakan alasannya. Dia memikat hati Yamada agar bisa memata-matai Miyamura. Karena Miyamura adalah saingan Odagiri untuk menjadi ketua OSIS. Di sini Odagiri masih bingung karena seharusnya Yamada sudah tergila-gila dengan Odagiri. Namun Yamada tak kunjung mendatangi Odagiri. Di satu sisi Ushio menganggap Yamada orang yang bodoh akan cinta. Lalu mereka pun pergi. Scene berpindah, Yamada yang berjalan di lorong sekolah, dia terlihat oleh Miyamura yang membuat Miyabi dan Miyamura saling merebut Yamada kembali. Sampai akhirnya Miyamura dan Miyabi meminta Yamada untuk menciumnya sebagai kenang-kenangan mereka berdua. Dengan terpaksa Yamada menurutinya. Setelah mereka berciuman, mereka berdua merasa aneh karena sudah mencintai Yamada. Di sini Shiraishi beranggapan jika Yamada memberikan sihir pemikat hati kepada mereka berdua karena Yamada telah mencium mereka. Miyamura menarik kesimpulan jika Yamada tak kehilangan sihir bertukar tubuh, melainkan berganti menjadi pemikat hati karena sudah mencium Odagiri. Disinilah mereka menyadari jika Odagiri pemilik sihir pemikat hati dan Shiraishi pemilik sihir bertukar tubuh. Scene berpindah di atap sekolah. Shiraishi yang menemukan Yamada, dia ingin mencium Yamada untuk mengetahui apa yang terjadi. Yamada akhirnya tak bisa menolak dan mereka pun berciuman. Di saat mereka berciuman, Odagiri sempat melihat aksi mereka berdua. Dan hal itu membuat Odagiri kecewa. Di sisi terlihat wanita yang melukis aksi mereka berdua. Di saat berada di dalam kelas, Yamada dihampiri oleh Miyabi. Di sini Miyabi sudah mengetahui tentang buku sejarah penyihir bagian 1 dan ingin mengajak Yamada untuk mencari buku sejarah penyihir bagian 2. Yang ternyata Miyabi mengajak Yamada untuk pergi ke ruangan terlarang. Yamada yang terlihat ketakutan, dia dipaksa oleh Miyabi untuk memasuki ruangan itu. Di saat Miyabi membuka pintunya, ternyata ruangan tersebut tak terkunci. Lalu mereka berdua masuk ke dalam. Di saat di dalam ruangan, mereka segera mencari buku tersebut. Namun mereka tak menemukan apapun. Hingga akhirnya mereka melihat berangkas. Setelah membuka berangkas, mereka juga tak menemukan sesuatu di dalamnya.
Setelah itu Miyabi melihat makanan sisa di atas meja yang membuat mereka berpikir jika ada seseorang yang juga memasuki ruangan ini. Tiba-tiba terdengar orang yang akan memasuki ruangan tersebut. Mereka pun segera bersembunyi. Dan yang memasuki ruangan itu ternyata Odagiri dan Ushio. Di dalam ruangan Ushio merasa cemburu karena Odagiri mencium Yamada untuk mempengaruhinya. Odagiri juga mengatakan alasannya. Dia memikat hati Yamada agar bisa memata-matai Miyamura. Karena Miyamura adalah saingan Odagiri untuk menjadi ketua OSIS. Di sini Odagiri masih bingung karena seharusnya Yamada sudah tergila-gila dengan Odagiri. Namun Yamada tak kunjung mendatangi Odagiri. Di satu sisi Ushio menganggap Yamada orang yang bodoh akan cinta. Lalu mereka pun pergi. Scene berpindah, Yamada yang berjalan di lorong sekolah, dia terlihat oleh Miyamura yang membuat Miyabi dan Miyamura saling merebut Yamada kembali. Sampai akhirnya Miyamura dan Miyabi meminta Yamada untuk menciumnya sebagai kenang-kenangan mereka berdua. Dengan terpaksa Yamada menurutinya. Setelah mereka berciuman, mereka berdua merasa aneh karena sudah mencintai Yamada. Di sini Shiraishi beranggapan jika Yamada memberikan sihir pemikat hati kepada mereka berdua karena Yamada telah mencium mereka. Miyamura menarik kesimpulan jika Yamada tak kehilangan sihir bertukar tubuh, melainkan berganti menjadi pemikat hati karena sudah mencium Odagiri. Disinilah mereka menyadari jika Odagiri memiliki sihir pemikat hati dan Shiraishi pemilik sihir bertukar tubuh. Scene berpindah di atap sekolah. Shiraishi yang menemukan Yamada, dia ingin mencium Yamada untuk mengetahui apa yang terjadi. Yamada akhirnya tak bisa menolak dan mereka pun berciuman. Di saat mereka berciuman, Odagiri sempat melihat aksi mereka berdua. Dan hal itu membuat Odagiri kecewa. Di sisi terlihat wanita yang melukis aksi mereka berdua. Setelah mereka berciuman, ternyata Yamada berhasil bertukar tubuh dengan Shiraishi. Shiraishi menjelaskan jika Yamada bukanlah penyihir, dirinya cuma bisa menyalin sihir dengan cara berciuman. Yamada yang bodoh, dia masih bingung dengan penjelasan Shiraishi. Lalu Shiraishi menjelaskan kembali di ruangan klub. Di saat Yamada berciuman dengan Shiraishi, Yamada akan memiliki sihir bertukar tubuh. Dan di saat Yamada berciuman dengan Odagiri, dirinya akan memiliki sihir pemikat hati. Yang intinya Yamada bisa menyalin sihir mereka dengan cara berciuman. Setelah Shiraishi menjelaskan panjang lebar, tiba-tiba Ushio datang. Di sini dia memarahi Yamada karena setelah mencium Yamada, Odagiri berubah drastis. Di mana Odagiri akan keluar dari OSIS dan akan menjadi gadis normal. Dan yang lebih parah, Odagiri malah mencintai Yamada yang terkenal bodoh. Di sini Shiraishi sedikit mengerti. Dia berkata ketika Odagiri mencium Yamada, Yamada tak hanya menyalin sihirnya, melainkan Yamada juga menyihir Odagiri. Hal itu yang membuat Odagiri mencintai Yamada. Setelah mendengar pendapat dari Shiraishi, Ushio memohon kepada Yamada agar membuat Odagiri menjadi normal kembali. Namun Yamada menolak karena Yamada masih mempunyai dendam terhadap Ushio sewaktu SMP. Ushio mencoba meminta maaf tentang apa yang terjadi dulu dan mencoba meyakinkan Yamada agar mau membuat Odagiri kembali normal. Akan tetapi Yamada masih tak mau dan akan pergi meninggalkan ruangan klub. Namun Shiraishi mencoba meyakinkan Yamada untuk menuruti permintaan Ushio karena itu juga demi kebaikan Odagiri. Hingga akhirnya Yamada pun menuruti perkataan Shiraishi. Saat di ruangan terlarang terlihat pasukan Odagiri yang tidak terima karena Yamada akan mencium Odagiri kesayangan mereka. Di dalam ruangan terlihat Yamada yang akan mencium Odagiri. Namun Odagiri menghentikan Yamada. Dirinya menyuruh Yamada agar diam seperti ini karena Odagiri sudah lama tak bisa merasakan jatuh cinta. Namun Yamada menyangkalnya karena Yamada tak ingin membuat Odagiri jatuh cinta karena sihir. Hingga akhirnya mereka berdua pun keluar dari ruangan terlarang. Scene berpindah di ruangan klub. Di sini mereka sudah mengerti jika Yamada bisa menyalin sihir dan Miyabi menyarankan agar Yamada mencium semua wanita di sekolah ini. Dengan begitu mereka bisa menemukan 5 penyihir yang lain. Namun mereka menolak saran Miyabi. Akan tetapi Miyamura juga penasaran dengan penyihir yang lain.
Yamada yang mendengar hal itu, dia menolak untuk mencari penyihir yang lain. Karena Yamada khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk, seperti yang dialami oleh Odagiri. Di satu sisi, Shiraishi berkata, jika dirinya senang menjadi penyihir, karena dia tak lagi bosan di sekolah. Dan semua itu tak akan terjadi jika tanpa bantuan Yamada. Oleh karena itu, kita harus mencari penyihir yang lain, karena mereka butuh seseorang penolong. Seperti Shiraishi yang tertolong oleh Yamada. Mendengar perkataan Shiraishi, Yamada pun setuju untuk mencari penyihir yang lain. Di saat berada di dalam kelas, Yamada melihat cewek yang suka menggambar. Dia adalah Otsuka Meiko. Di saat guru menyuruh menjawab pertanyaan, ternyata Meiko juga termasuk siswi yang tidak pintar. Kemudian guru menyuruh Yamada untuk menggantikannya menjawab. Dengan tak sengaja, Yamada menjawab dengan benar. Setelah kelas berakhir, Yamada mengambil buku gambar Meiko yang ternyata dia pandai menggambar komik. Di sini Yamada memuji kehebatan Meiko, namun tanpa diduga Meiko tiba-tiba mencium Yamada. Di sini Yamada merasa kaget karena dirinya tak bertukar tubuh dengan Meiko setelah mereka berciuman. Di saat berada di ruangan klub, Yamada memberitahu teman-temannya jika dirinya tak bertukar tubuh dengan Meiko setelah berciuman. Mendengar hal itu, Miyamura ingin memastikan sihir apa yang dimiliki oleh Meiko. Setelah mereka berdua berciuman, ternyata tak terjadi apapun. Namun tanpa sengaja Miyamura bisa mendengar perkataan hati Yamada. Begitu juga dengan Yamada. Miyamura beranggapan jika sihir Meiko adalah sihir telepati. Setelah mereka berciuman kembali dan sihir telepati pun sudah tak aktif. Namun tiba-tiba Yamada dipanggil oleh Meiko, di mana Meiko ingin bertemu dengan Yamada. Di saat berada di lapangan sekolah, Meiko ingin meminta bantuan kepada Yamada, di mana Yamada dimintai bantuan untuk membantunya menjawab ujian remedi, karena Meiko harus mendapat nilai 80 agar bisa kuliah kedokteran. Karena Meiko tahu jika Yamada bisa mendapat nilai bagus di saat remedi. Mendengar hal itu, Yamada teringat akan masa lalu, jika dulu dia bertukar tubuh dengan Shiraishi untuk melakukan ujian remedinya. Meiko yang masih tersambung dengan sihir telepati, dia mengetahui jika Yamada bisa bertukar tubuh dengan Shiraishi. Scene berpindah di ruangan klub. Di sini Meiko mengetahui kebenarannya jika dia adalah salah satu dari 7 penyihir sekolah. Disinilah Meiko berkata jika Meiko mengetahui kekuatan aslinya setelah dia mencium anjingnya. Di satu sisi, Miyabi ingin mencoba suatu hal, di mana dia ingin Meiko dan Shiraishi berciuman untuk melihat apa yang terjadi jika sesama penyihir saling berciuman. Akan tetapi Shiraishi menolaknya. Lalu Yamada mendapatkan ide. Dia memanggil Odagiri untuk saling berciuman dengan Meiko. Setelah Odagiri datang, dia disuruh Yamada untuk berciuman dengan Meiko. Odagiri pun tak bisa menolak karena dirinya berutang budi kepada Yamada. Setelah mereka berciuman, ternyata tak terjadi apapun. Dan Odagiri juga tak bisa mendengar perkataan hati mereka bertiga. Lalu Miyabi mengatakan jika ini temuan baru. Ketika sesama penyihir berciuman, sihir mereka tak akan bekerja. Hingga akhirnya tiba di hari ujian remedi. Di sini Miyamura menjelaskan jika Yamada dan Meiko harus menjelaskan soalnya melalui telepati. Lalu Miyamura akan memberitahu soalnya kepada Shiraishi untuk dijawab. Namun Yamada dan Meiko kebingungan dengan simbol di dalam soalnya yang membuat rencana mereka sedikit kacau. Di saat di ruangan klub, Meiko merasa bersedih karena dia gagal dalam ujian remedinya yang membuat dirinya tak bisa masuk kuliah kedokteran. Akan tetapi Yamada menyadari jika Meiko sebenarnya tak ingin menjadi dokter. Di dalam pikiran Meiko, dia berkata jika dia sebenarnya tak ingin menjadi dokter dan ingin menjadi komikus terkenal. Mereka bertiga yang mendengar suara hati Meiko menyuruh Meiko agar mengejar cita-citanya. Lalu Yamada mengambil buku gambar Meiko untuk diperlihatkan kepada teman-temannya. Di saat melihat gambaran Meiko, mereka sangat terkejut karena gambaran Meiko terlihat sangat bagus. Disinilah Yamada menyuruh Meiko agar mengejar cita-citanya menjadi komikus terkenal dan meninggalkan jurusan kedokteran. Namun Meiko mempunyai alasan jika ini semua adalah tuntutan dari orang tuanya, karena Meiko harus meneruskan klinik milik keluarga.
Di keesokan hari saat di sekolah, di sini Meiko dan orang tuanya dipanggil oleh guru. Bapak guru berkata, jika Meiko tak bisa melanjutkan kuliah jurusan kedokteran karena nilai Meiko terlalu rendah. Di ruangan klub, Yamada dan teman-teman menyuruh Meiko agar berkata sejujurnya jika dirinya tak ingin menjadi dokter, melainkan ingin menjadi komikus terkenal. Namun Meiko tak berani mengatakannya, yang membuat Yamada dan teman-teman merasa gemas terhadap Meiko. Yamada yang tak tahan mendengar Meiko, dia pun langsung meninggalkan ruangan klub dan pergi menghampiri Meiko. Di saat berlari sempat terlihat wanita imut dengan rambut bergelombang. Di saat sampai di ruangan Meiko, Yamada berkata kepada Pak Guru jika sedang dicari kepala sekolah. Setelah Pak Guru keluar, tiba-tiba Yamada langsung mencium Ibu Meiko. Ibu Meiko pun terkejut dan langsung menampar Yamada. Setelah itu Yamada pergi sambil memberi kode kepada Meiko. Di saat Meiko berbicara melalui telepati, Ibu Meiko sempat kebingungan dan tak percaya. Namun Meiko berhasil menenangkannya, lalu mengatakan hal yang sejujurnya kepada sang ibu. Di sini Meiko mengatakan melalui telepati jika dirinya tak ingin menjadi dokter. Hingga akhirnya Meiko pun berhasil mengatakan yang sebenarnya jika dirinya ingin terus menggambar komik. Di saat pulang sekolah, Meiko sangat senang karena dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Ketika Ibu Meiko akan pulang, dia melihat Yamada dan menghampirinya. Di sini Ibu Meiko meminta maaf karena sudah menamparnya. Di keesokan harinya, di ruangan OSIS terlihat Miyamura yang menyampaikan informasi kepada ketua OSIS bahwasanya Meiko mengganti jurusan kuliahnya. Setelah memberi informasi kepada ketua, Miyamura menemui Ushio. Di sini Miyamura bertanya tentang masalahnya bersama Yamada karena Miyamura tahu jika Ushio sempat menjadi teman akrab Yamada saat SMP. Di satu sisi, Shiraishi mendengar obrolan mereka. Scene berpindah di ruangan klub. Di sini Miyabi bertanya kepada Meiko tentang siapa yang dia cium. Namun tak terpengaruh dengan sihir telepatinya. Meiko menjawab jika dia adalah Takigawa, di mana Takigawa adalah bintang di sekolah ini dan juga sempat menjadi artis di masa kecilnya. Mendengar hal itu, Yamada langsung menghampiri Takigawa dan mengajak Takigawa ke atap sekolah. Di sini Takigawa berkata jika Yamada mungkin salah satu penggemar rahasianya. Setelah itu Yamada yang bodoh mencoba untuk mencium Takigawa. Namun Takigawa menolak dan berkata jika Yamada sangat menjijikkan. Di ruangan klub, Yamada terlihat frustasi karena dirinya telah mendapat penolakan dan dikatai menjijikkan oleh Takigawa. Akan tetapi Yamada terpikirkan akan sesuatu, di mana setiap penyihir yang ditemuinya mempunyai sihir yang bisa mengisi kekosongan di hatinya. Di mana Meiko yang tak berani mengatakan dengan keras dia mendapat sihir komunikasi pikiran atau telepati. Odagiri ingin dicintai semua orang, dia mendapat sihir memikat hati. Dan Shiraishi selalu dibully di sekolah yang membuat dirinya berhenti menyukai kehidupan. Oleh karena itu Shiraishi mendapat sihir bertukar tubuh agar bisa terhindar dari hal tersebut. Mereka yang mendengar ucapan Yamada merasa kaget karena Yamada bisa memikirkan hal tersebut. Lalu Yamada bertanya kepada Miyamura tentang hal yang dialami oleh Takigawa. Namun Miyamura tak mendapat informasi tersebut karena Takigawa adalah penyanyi sekaligus artis terkenal di masa kecilnya. Namun saat memasuki sekolah ini dia tak disambut seperti artis seperti masa kecilnya dulu. Yamada yang terlihat agak pintar sedikit, dia memiliki ide. Dia meminta ciuman manis kepada Shiraishi untuk bertukar tubuh. Setelah bertukar tubuh, Yamada bersama Miyabi mulai mencari Takigawa. Di saat Yamada menemukan Takigawa, Takigawa terlihat sedang mengobrol bersama teman-temannya. Yamada yang berada di tubuh Shiraishi, dia langsung memperkenalkan diri dan berkata jika dirinya adalah fans berat dari Takigawa. Lalu Yamada menyuruh Takigawa untuk menari dan juga bernyanyi. Akan tetapi hal tersebut membuat Takigawa marah dan langsung pergi meninggalkan Yamada, disusul dengan teman-temannya. Setelah itu Yamada melihat keanehan karena mereka berempat memasuki kelas yang berbeda-beda. Saat di ruangan klub, Miyamura menjelaskan ketiga teman Takigawa jika masing-masing dari mereka dulunya mempunyai hobi yang berbeda. Namun mereka semua berhenti dari hobinya di saat waktu bersamaan. Setelah Miyamura selesai menjelaskan, tiba-tiba Odagiri dan Ushio datang.
Odagiri memanggil Miyamura karena ada laporan pengebom balon cat muncul kembali. Di ruang OSIS, ketua menjelaskan jika korban dari penyerangan ini semua dari SMP yang sama. Dan Takigawa termasuk anak dari SMP tersebut. Dan mungkin akan menjadi target selanjutnya. Lalu tiba-tiba kamera bergerak sendiri melewati lorong-lorong sekolah. Di sini ketua OSIS menyuruh mereka untuk membuntuti Takigawa agar bisa menangkap pelakunya. Akan tetapi Takigawa sudah menyadari kehadiran mereka dan menyuruh agar tak mengikutinya lagi. Mereka bertiga pun merasa gregetan dengan tingkah Takigawa. Di saat berada di ruangan klub, Miyamura meminta bantuan Yamada dan Shiraishi untuk ikut mengawasi Takigawa. Yamada dan Shiraishi yang berjalan di lorong mereka didatangi salah satu teman Takigawa. Di sini teman Takigawa menyuruh Shiraishi agar menemui Takigawa di atap sekolah. Di saat menuju atap ke sekolah, tiba-tiba Shiraishi melihat lemparan balon cat. Namun ternyata Yamada dan Shiraishi sudah bertukar tubuh. Dan dengan mudah Yamada menendang balon tersebut. Lalu Yamada melihat ketiga teman Takigawa. Yamada pun langsung mengejarnya. Hingga akhirnya mereka bertiga tertangkap. Di ruangan OSIS mereka bertiga diinterogasi oleh Miyamura. Di sini Miyamura sudah tahu jika dalang dibalik semua ini adalah Takigawa. Lalu Yamada bertanya tentang sihir Takigawa. Namun mereka bertiga menolak untuk menjawab. Kemudian Yamada menyuruh Miyabi untuk menggelitik mereka agar membuka mulut. Akan tetapi mereka masih tetap bertahan dan tak membuka mulut. Lalu Yamada dan Miyamura menari dan bernyanyi seperti Takigawa di saat waktu kecil. Tanpa diduga mereka bertiga tak kuat melihatnya. Karena Takigawa akan sakit hati jika melihat nyanyian tersebut. Akhirnya mereka memberitahu sihir yang dimiliki Takigawa. Di saat menemui Takigawa, Yamada berkata jika dia sudah tahu tentang sihirnya, yaitu sihir melihat trauma masa lalu. Di sini Yamada memarahi Takigawa karena sudah mempermainkan temannya sendiri. Yamada juga menambahkan karena Takigawa tak bisa menjadi gadis ceria lagi. Dirinya berusaha untuk membohongi orang lain. Takigawa yang tak mau mendengar ceramah Yamada, dia pun langsung mencium Yamada agar bisa tahu apa yang dialami oleh Takigawa. Di mana Takigawa sewaktu SMP dia disuruh oleh teman-temannya untuk bernyanyi. Namun di tengah bernyanyi tiba-tiba dia disiram cat oleh temannya yang membuat seisi ruangan menertawainya. Lalu Yamada mengatakan kepada Shiraishi jika Yamada merasakan luka yang sama seperti Takigawa. Di sini Shiraishi berkata jika luka tersebut adalah masalah di antara Yamada dan Ushio. Dan Yamada disuruh untuk bercerita oleh Shiraishi. Jika ternyata dulu Yamada dan Ushio adalah teman dekat. Dan di mana-mana selalu bersama. Mereka termasuk murid yang sangat nakal. Hingga akan kelulusan Yamada mulai berpikir untuk merubah kehidupannya. Di mana dia belajar dan berhasil masuk di dalam SMA Suzaku ini. Namun dia kaget, ternyata Ushio juga memiliki pemikiran yang sama. Dirinya juga masuk di SMA tersebut. Hingga suatu hari mereka melihat cewek dari sekolahnya digoda oleh 3 pria. Melihat hal itu, Ushio tak tahan dan ingin mengajarnya. Namun Yamada sempat menahan Ushio karena Ushio sudah berjanji tak akan berkelahi lagi. Namun Ushio menghiraukan Yamada dan tetap menghajar 3 pria tersebut. Mau tak mau akhirnya Yamada ikutan berkelahi juga. Setelah membereskan preman itu, tiba-tiba cewek tersebut sudah pergi. Keesokan hari saat di sekolah, Yamada mendapat skorsing 1 minggu karena telah menyuruh Ushio untuk berkelahi. Dan yang memberitahu hal tersebut adalah cewek yang diselamatkannya. Namun perkataan Ushio juga sama seperti wanita itu. Hal itulah yang membuat Yamada marah terhadap Ushio. Dan dia tak akan memaafkan Ushio karena sudah berkhianat. Setelah mendengar cerita Yamada, Shiraishi menyuruh Yamada untuk memaafkan Ushio. Di saat memasuki sekolah, Yamada dan Shiraishi mendengar cewek yang sedang bernyanyi di aula. Yang ternyata itu adalah Takigawa. Setelah Takigawa mengetahui keberadaan mereka, dia mencoba untuk pergi. Namun Shiraishi menyuruhnya berhenti dan Shiraishi mencoba mengiringi Takigawa dengan memainkan piano. Hingga akhirnya Takigawa berhasil melanjutkan nyanyian dan melawan rasa traumanya.
Mendengar nyanyian Takigawa, Yamada langsung kepikiran perkataan Shiraishi untuk berusaha memaafkan Ushio. Dia pun segera berlari untuk menemui Ushio. Setelah bertemu dengan Ushio, dia mengajaknya untuk berbicara empat mata. Di sini Yamada mengatakan kepada Ushio jika dirinya telah memaafkannya. Mendengar hal itu, Ushio masih takut untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Namun Yamada berhasil menebak jika wanita yang ditolongnya waktu itu adalah Odagiri. Lalu Ushio dicium dan dimanfaatkan oleh Odagiri. Akan tetapi Ushio menyuruh Yamada agar tak menyalahkan Odagiri karena Odagiri hanya mengikuti perintah. Scene berpindah di ruangan klub. Mereka semua lagi berkumpul bersama. Lalu tiba-tiba Takigawa mendatangi mereka. Di sini Takigawa meminta maaf dan merasa menyesal akan perbuatannya. Mendengar hal tersebut, mereka semua malah menghibur Takigawa dengan menyanyikan sebuah lagu. Di saat mereka sedang asik bersorak, Takigawa melihat buku penyihir bagian 1. Lalu mereka semua berkumpul dan bertanya tentang apa yang diketahui oleh Takigawa tentang buku tersebut. Di sini Takigawa berkata jika dirinya mengetahui pemilik buku penyihir yang bagian 2. Karena waktu itu di saat Takigawa diam-diam memasuki ruangan, dia berniat untuk mengambil make up yang sudah disita. Disitulah dia menemukan buku penyihir bagian 2. Dirinya juga sempat membaca isinya. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara pintu yang dibuka. Mereka yang mendengar cerita Takigawa bertanya siapa pemilik buku tersebut. Di saat Takigawa akan menjawab, tiba-tiba scene berpindah di mana Yamada terlihat akan mendatangi ruangan OSIS. Namun sebelum memasuki ruangan OSIS, dia dihadang oleh wanita berambut gelombang. Dia adalah Sarushima. Di sini Sarushima menyuruh Yamada agar tidak bergerak demi keselamatannya. Namun Yamada menghiraukan peringatan Sarushima. Di saat Yamada bergerak, tiba-tiba dia tertabrak oleh gerombolan wanita yang berjalan di belakangnya. Di sini Sarushima sudah memperingatkan Yamada, namun dia menghiraukannya. Yamada yang mendengar hal itu, dia mengira jika Sarushima adalah penyihir yang bisa melihat gambaran. Setelah itu Yamada bertanya apakah Sarushima bisa mendapat gambaran setelah dia mencium seseorang. Sarushima pun kaget karena Yamada bisa tahu dan menyuruh Yamada untuk menjelaskannya. Namun Yamada akan menjelaskan setelah dia menyelesaikan misinya. Dan menyuruh Sarushima untuk membantu Yamada mencari buku penyihir bagian 2 di ruang OSIS. Di tengah-tengah pencarian tiba-tiba ketua OSIS datang. Di sini ketua OSIS sudah tahu apa yang dicari oleh Yamada. Yamada yang melihat buku penyihir yang dipegang oleh ketua OSIS, dia pun bertanya, kenapa buku tersebut bisa ada di tangan ketua OSIS. Namun ketua OSIS tak mau menjawab Yamada. Kemudian Miyamura juga datang di ruangan OSIS. Di sini Miyamura meminta maaf kepada ketua OSIS karena dirinya lalai untuk mengawasi Yamada. Ketua yang melihat Miyamura, dia pun memberi hukuman ringan terhadap Yamada, yaitu untuk memungut sampah di pantai. Di saat sudah berada di pantai, Yamada terlihat menyedihkan karena dirinya hanya melihat temannya bersenang-senang dan dia harus memungut sampah sendirian. Setelah tugas selesai, mereka semua berkumpul di villa milik ayah Miyamura. Di sini Miyamura mengirim foto laporan kepada ketua OSIS agar Yamada bisa terbebas dari hukumannya. Setelah itu mereka menjelaskan tentang penyihir kepada Sarushima dan juga menjelaskan tentang sihir yang dimiliki oleh Sarushima dan Meiko. Lalu Yamada berkata jika Sarushima juga termasuk penyihir, dirinya bisa melihat masa depan setelah berciuman. Mendengar hal itu, Miyabi ingin dilihat masa depannya. Namun Sarushima menolak. Karena melihat masa depan akan membuat masa depanmu membosankan. Dan juga dia melihat kejadian yang tak mengenakan setelah melihat masa depan kekasihnya. Oleh karena itu, Sarushima mencoba untuk tak mencium lagi. Setelah menjelaskan panjang lebar, Sarushima berpamitan untuk beristirahat. Namun di saat berpamitan, dia tak sengaja mencium Yamada. Disinilah mereka berdua melihat masa depan yang cukup mengerikan. Lalu mereka berdua mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Di saat perjalanan pulang, Yamada menjelaskan tentang gambarannya. Jika dirinya melihat Shiraishi pingsan dan berlumuran darah. Di samping itu, Shiraishi masih memakai sandal pantainya. Yamada beranggapan jika kejadian tersebut ada hubungannya dengan pantai.
Setelah mereka sampai di ruangan klub, Miyamura menyuruh Yamada untuk memeriksa masa depannya lagi. Apakah sudah berubah? Namun setelah berciuman mereka masih melihat gambaran yang sama. Di sini Miyabi pun menyuruh Yamada agar menggambar penglihatannya. Akan tetapi mereka tak bisa mengerti maksud dari gambaran Yamada karena terlalu jelek. Dari gambaran Sarushima juga masih belum bisa menjelaskan. Di sini Shiraishi menyarankan agar Meiko yang menggambar. Setelah semuanya beres, Meiko berhasil menggambar dengan cukup detail. Di sini mereka melihat ada angka 811. Mereka mengira jika saat Shiraishi jatuh tepat pada tanggal 11 bulan 8 dan besok adalah tanggal 11. Di sini Yamada menyuruh Shiraishi agar tak ke sekolah sampai tanggal 12 karena di gambaran tersebut Shiraishi akan terjatuh di tangga sekolah. Dan Miyamura juga menyuruh agar sandal Shiraishi ditinggal di ruangan klub. Di ruangan OSIS terlihat ketua yang lagi melihat-lihat foto Yamada. Pengawal ketua tiba-tiba bertanya siapa yang akan mewarisi kursi ketua OSIS. Lalu tiba-tiba salah satu bawahan ketua OSIS datang. Di sini dia meminta agar dia yang mewarisi kursi ketua OSIS. Ketua yang mendengar hal itu dia pun memberinya flash disk dan berkata semua tergantung dari hasil yang akan dia kerjakan dan akan dibawa kepada ketua OSIS. Ketika hari sudah melewati tanggal 11, mereka senang akhirnya Shiraishi datang dengan selamat. Lalu Yamada disuruh memeriksa kembali tentang gambaran masa depannya. Setelah berciuman, ternyata gambar tersebut masih sama. Miyamura beranggapan jika 811 bukan juga jam, karena melihat gambaran Meiko terlihat ada bayangan yang tak mungkin terjadi di saat pagi hari. Di sini Yamada menyuruh untuk mencari lokasinya terlebih dahulu. Setelah pencarian yang panjang, akhirnya mereka menemukan titik di mana Shiraishi jatuh. Lalu dari belakang terlihat anggota tenis meja memasuki ruangan sambil membawa papan waktu. Mereka semua mengira jika ada hubungannya dengan anggota tenis meja. Yamada pun disuruh untuk mencium semua anggota tersebut untuk melihat masa depan mereka. Awalnya Yamada menolak karena dirinya merasa jijik akan hal tersebut. Namun setelah Miyamura meyakinkan Yamada jika ini semua demi keselamatan Shiraishi, Yamada pun terpaksa melakukan hal itu. Yamada pun akhirnya masuk dan mulai menciumi mereka satu persatu. Namun yang terjadi adalah Yamada tak mendapat petunjuk apapun dari mereka semua. Setelah itu terlihat guru olahraga yang memasuki ruangan tersebut untuk melakukan latihan dengan murid-muridnya. Di sini Miyamura menyuruh Yamada agar mencium guru tersebut. Namun Yamada sudah tak sanggup. Akan tetapi Miyamura berhasil kembali meyakinkan Yamada jika semua ini demi keselamatan Shiraishi. Dengan terpaksa Yamada pun memberanikan diri. Di saat mengutarakan kepada guru tersebut terlihat wajah guru itu mulai malu-malu. Namun Miyamura yang tak tahan melihatnya, dia langsung memegangi guru tersebut. Setelah mereka berciuman, Yamada hanya mendengar suara bola dan gambarannya terlihat dari atas. Di ruangan klub Miyamura menyuruh Shiraishi agar di rumah kembali. Namun Shiraishi tak bisa karena besok dia ada ujian tryout. Mendengar hal itu, Yamada malah memarahi Shiraishi karena dirinya sangat khawatir kepada Shiraishi. Di sini, Miyamura memberi ide. Di saat Shiraishi ujian, mereka semua akan mengawasi Shiraishi. Di keesokan harinya, terlihat Shiraishi yang datang dengan keadaan basah kuyup. Di sini, Shiraishi mengingat jika di ruangan klub dia meninggalkan pakaiannya. Setelah itu dia berganti pakaian dan di sini teman-teman Shiraishi juga berkata jika pakaian yang dipakai Shiraishi sama persis dengan gambaran di kejadian. Namun Shiraishi tetap positive thinking jika dirinya akan baik-baik saja. Di saat Shiraishi pergi untuk ujian tryout, teman-teman cewek mengawasi di kelasnya dan yang pria mengawasi di tempat anggota tenis meja berlatih. Di sini Miyamura penasaran dengan gambaran masa depannya karena mungkin akan mendapatkan petunjuk. Setelah Miyamura mencium Yamada, dia mendapat gambaran jika Yamada sudah tak mengenali Miyamura. Namun Yamada mendapat gambaran jika Miyamura memarahi Miyabi karena membuang majalahnya. Di sini Miyamura masih terfikirkan karena dirinya mendapat gambaran masa depan yang berbeda dengan Yamada. Ketika Yamada menunggu di atas tangga, tiba-tiba dia melihat guru olahraga, di mana guru tersebut juga melihat ke arah Yamada.
Setelah itu, Yamada mulai mengingat jika dia juga mendengar suara bola. Dan di saat Shiraishi jatuh, terlihat bayangan yang bergerak. Yang ternyata itu adalah bayangan bola basket. Setelah jam berakhir, terlihat Shiraishi yang berjalan bersama teman-temannya. Lalu Yamada juga melihat anggota bola basket yang bermain di lorong. Kemudian Yamada memberi kode kepada Shiraishi agar tak mendekat. Namun Shiraishi salah mengartikan kode dari Yamada, yang malah membuat Shiraishi mendekat kepada Yamada. Di saat akan mendekat, tiba-tiba bola basket tersebut terlempar ke arah Shiraishi. Shiraishi pun terlihat sempoyongan, namun Yamada berhasil mengejar dan menangkap Shiraishi. Akan tetapi mereka berdua terjatuh bersama. Teman-teman Yamada pun segera berlari setelah mendengar suara orang jatuh. Di sini ternyata Yamada sempat bertukar tubuh dengan Shiraishi yang membuat mereka berdua aman tanpa luka. Setelah mereka saling bertukar tubuh kembali, Shiraishi mengajak teman-teman untuk menyalakan kembang api karena Yamada juga menginginkan hal tersebut. Di saat pesta kembang api, Yamada dan Shiraishi berterima kasih kepada Sarushima karena sudah memberi gambaran tentang kejadian Shiraishi dan berhasil mencegahnya. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba Sarushima menangis. Dia menangis karena terharu, karena sihirnya bisa bermanfaat bagi mereka semua. Namun Sarushima menginginkan sihirnya menghilang karena dia ingin mencium seseorang yang dicintainya tanpa melihat masa depannya. Setelah perkataan Sarushima, Yamada bertanya kepada Shiraishi apakah dia juga tak menginginkan sihirnya. Namun Shiraishi senang memiliki sihir tersebut. Namun dia juga mengerti perkataan Sarushima. Dan dia berharap suatu hari dia bisa berciuman dengan seseorang yang dicintainya tanpa bertukar tubuh. Di keesokan hari saat di sekolah, Yamada bertanya kepada Takigawa apakah dia juga tidak senang dengan sihirnya. Karena teman Yamada ada yang tidak menginginkan sihir tersebut. Mendengar hal itu, Takigawa mengingat tentang buku penyihir yang dia baca. Jika di buku tersebut, Takigawa pernah membaca tentang pembunuh penyihir yang bisa menghilangkan semua sihir. Setelah mendengar perkataan Takigawa, Yamada langsung bergegas menuju ke ruangan OSIS. Di saat Yamada membuka pintu tersebut, dia sudah disambut oleh pengawal ketua OSIS. Dia adalah Asuka. Di sini Asuka sudah tahu akan kehadiran Yamada. Lalu Asuka menyuruh Yamada untuk menunggu ketua sambil dibuatkan teh. Beberapa waktu kemudian ketua OSIS datang. Di sini Yamada berkata jika dirinya ingin melihat buku tersebut untuk mengetahui tentang si pembunuh penyihir. Karena salah satu dari temannya menginginkan sihirnya menghilang. Yamada yang tak kunjung mendapat jawaban, dia berusaha untuk mengambil dengan paksa. Setelah membuat ketua OSIS lengah, dia pun langsung melompat untuk menyerang. Namun Asuka yang terlalu kuat, dia menahan Yamada dan membuatnya pingsan. Setelah Yamada sadar, ternyata dia sudah dalam keadaan terikat. Lalu dia menyuruh Asuka untuk melepaskannya. Akan tetapi Asuka akan melepaskannya jika Yamada berhenti berbuat onar kepada ketua OSIS. Namun Yamada tak akan kemana-mana hingga dirinya membaca buku tersebut. Asuka yang mendengar perkataan Yamada, dia pun langsung membuka baju Yamada dan mengatakan jika Yamada tak mau berjanji, Asuka akan memukul perutnya 100 kali. Saat akan dipukul, Yamada akhirnya berjanji untuk tak mengganggunya lagi. Di saat Asuka sudah lengah, ternyata Yamada menyerang balik dan berbohong dengan janjinya. Namun tak sengaja mereka berdua berciuman. Akan tetapi Yamada tak bertukar tubuh. Setelah itu Ushio dan Odagiri masuk, disusul dengan Miyamura. Di sini Miyamura sudah tahu jika Yamada pergi ke ruang OSIS. Dan Asuka memberitahu kejadian yang sebenarnya jika Yamada berusaha menyerang ketua OSIS. Di ruangan klub, Yamada dimarahi oleh Miyamura dan Odagiri karena bisa membahayakan kedudukan mereka di anggota OSIS. Namun tiba-tiba Yamada mengingat jika dirinya telah mencium Asuka, namun tak bertukar tubuh. Miyabi yang penasaran akan sihir Asuka, dia pun langsung mencium Yamada. Setelah Miyabi mencium Yamada, dia tak dapat melihat Yamada, namun hanya mendengar suaranya. Miyamura yang penasaran juga menciumnya, yang ternyata sihir Asuka adalah membuat dia tak terlihat. Setelah itu Shiraishi menyusun rencana agar bisa mendapatkan buku penyihir tersebut.
Di sini Shiraishi menyuruh Miyamura agar membuat ketua OSIS pergi meninggalkan ruangannya. Lalu Shiraishi dan Miyabi mencoba untuk menghambat Asuka. Setelah mereka semua berhasil mengulur waktu, Yamada mulai beraksi di ruangan OSIS. Di saat membantu Asuka, Miyabi bertanya, kenapa Asuka selalu mengerjakan tugas yang berat? Asuka pun menjawab, jika ketua OSIS tak akan bisa apa-apa tanpa dirinya. Miyabi juga mengatakan jika dirinya sudah tahu jika Asuka adalah penyihir. Mendengar hal itu, Asuka juga berkata jika Shiraishi juga penyihir yang bisa bertukar tubuh. Di sisi lain, Miyamura masih berusaha untuk menjauhkan ketua dari ruangan OSIS. Namun ketua yang sudah bosan dengan permainan Miyamura, dia pun berjalan kembali ke ruangan OSIS. Di saat di ruangan OSIS, Yamada yang lagi asik mencari buku penyihir, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan salah satu anggota OSIS. Dia adalah Inose. Dengan cepat, Yamada langsung membuat pingsan Inose. Di saat Yamada melanjutkan mencari, dia mendengar suara ketua OSIS yang akan masuk. Di luar ruangan, Miyamura hanya bisa pasrah. Namun dia terkejut karena ketua OSIS tak marah saat memasuki ruangannya. Yang ternyata Yamada sudah bertukar tubuh dengan Inose. Di sisi lain, di saat di perpustakaan, Shiraishi bertanya apakah Asuka menyukai sihirnya. Kemudian Asuka pun menjawab jika dia menyukai sihirnya. Oleh karena itu, dia mulai mengikuti kegiatan bela diri untuk memperkuat fisiknya. Kembali di ruangan OSIS. Di sini Yamada yang penasaran, dia bertanya kepada ketua OSIS tentang hubungannya dengan Asuka dan apa yang disukai dari Asuka. Di sini ketua menjawab jika Asuka akan melakukan apapun untuknya. Kemudian Shiraishi juga memberikan ide bagaimana jika kita suruh Asuka untuk mengambil buku penyihir dari ketua. Mendengar penjelasan Shiraishi, Yamada memutuskan untuk memberi simpati kepada Asuka. Namun Miyabi menahannya karena Asuka tak akan mendengar perkataan dari seorang laki-laki. Hingga akhirnya Yamada dan Shiraishi pun bertukar tubuh. Setelah mereka bertemu, Asuka menolak untuk membantunya mendapatkan buku penyihir itu. Karena impian ketua adalah untuk mengumpulkan 7 penyihir. Ketua juga berbeda dari laki-laki yang lain. Jika ketua adalah orang yang sangat baik. Di saat Asuka berlatih, dia dipuji oleh ketua. Dan ketua menginginkan Asuka untuk menjadi bodyguard-nya. Disinilah Asuka melihat jika sang ketua memperlakukannya sebagai orang bukan wanita. Namun Yamada yang mendengar hal itu, dia pun mengatakan, bukankah itu sama saja Asuka dijadikan alat bagi ketua dan hanya dimanfaatkan. Mendengar perkataan Yamada, dia malah memarahinya karena Yamada belum pernah merasa jatuh cinta. Di saat akan pergi, Asuka sudah tahu jika yang di tubuh Shiraishi adalah Yamada. Setelah itu, di saat memasuki ruangan OSIS, Asuka melihat ketua yang tertidur. Akan tetapi, ketua pun tiba-tiba terbangun. Di sini Asuka terkejut karena sang ketua masih bisa melihat dirinya. Ketua yang mengetahui jika Asuka habis menciumnya, dia pun merasa aneh karena sihir Asuka tak bekerja kepada sang ketua. Kemudian Inose datang ke ruangan OSIS. Di sini ketua pun langsung menyuruh mereka untuk berciuman. Mereka berdua yang kebingungan akhirnya pun menurut. Setelah Asuka mencium Inose, ternyata Inose masih bisa melihat Asuka. Ketua pun beranggapan Asuka mungkin kehilangan sihirnya. Lalu dia mengambil buku penyihir. Setelah ketua membaca buku tersebut, dia beranggapan jika dirinya adalah pembunuh penyihir. Dia adalah Haruma. Haruma adalah orang yang pandai membaca 50 gerakan ke depan. Di sini dia sudah mempelajari buku penyihir dari ketua sebelumnya. Setelah dia memiliki ketujuh penyihir, Haruma akan menjalankan rencananya. Scene berpindah di lorong sekolah. Di sini Yamada meminta maaf kepada Sarushima karena Yamada masih belum menemukan pembunuh penyihir untuk menghapus sihir Sarushima. Namun Sarushima tak mempermasalahkannya karena Yamada sudah berjuang. Akan tetapi di sini karena kebiasaan, Sarushima pun tiba-tiba mencium Yamada. Lalu mereka mendapat gambaran. Terlihat Shiraishi bersama ketua OSIS baru, di mana Inose menjadi ketua OSIS dan Shiraishi menjadi sekretarisnya. Setelah itu terlihat Yamada yang memanggil Shiraishi, namun Shiraishi menghiraukan Yamada.
Setelah melihat gambaran tersebut, tiba-tiba Yamada meneteskan air mata. Disinilah Yamada mulai menyadari jika dirinya mencintai Shiraishi, yang membuat dirinya tak bisa menahan emosinya. Scene berpindah di ruangan klub. Di saat Shiraishi lagi belajar, tiba-tiba Miyabi datang sambil membawa kabar dan ada sesuatu yang gawat. Setelah itu Miyabi memberitahu Shiraishi jika ada sebuah grup di mana grup tersebut untuk bahan tertawaan. Yang ternyata foto yang dijadikan bahan tertawaan adalah foto Yamada yang lagi mengangkut bra. Yang ternyata itu sudah diedit. Di sini mereka mengingat jika Miyamura sempat mengirimkan foto Yamada kepada ketua OSIS. Miyabi beranggapan Miyamura adalah seorang mata-mata dan membocorkan informasi mengenai penyihir kepada ketua OSIS. Namun Shiraishi membantah opini Miyabi karena Miyamura yang pertama kali membangun klub goib ini. Akan tetapi Miyabi masih bersikeras. Dia beranggapan tujuan Miyamura membuat klub ini bukan untuk menyelidiki penyihir, namun untuk kepentingannya sendiri agar bisa menjadi ketua OSIS. Dan juga Miyamura sudah memanfaatkan kita semua. Di saat Yamada masuk ke ruangan klub, dia sedikit salting karena Yamada sudah menyadari jika dirinya mencintai Shiraishi. Lalu Shiraishi memberitahu tentang kejadian akhir-akhir ini jika foto Yamada dijadikan bahan tertawaan. Setelah itu mereka mulai mencurigai Miyamura sebagai mata-mata. Beberapa waktu kemudian Miyamura datang. Di sini Miyamura memarahi Miyabi karena sudah membuang majalahnya. Namun Miyamura merasa aneh karena mereka semua menghiraukan Miyamura. Scene berpindah di ruangan OSIS. Di sini Haruma memperkenalkan kandidat ketua yang baru. Dia adalah Inose. Setelah itu Haruma memberi tugas kepada mereka jika orang pertama yang menemukan penyihir ketujuh akan mewarisi kursi ketua OSIS. Setelah para kandidat pergi, Asuka memberanikan diri untuk bertanya kepada Haruma jika dirinya mendengar dari seseorang jika Haruma hanya memanfaatkan Asuka. Setelah mendengar hal itu, Haruma pun hanya menjawab, "So what?" Scene berpindah di atap sekolah. Di sini Yamada didatangi oleh Shiraishi. Dia menyuruh Yamada agar membicarakan soal foto editan dengan Miyamura agar mengerti kejelasannya. Namun Yamada menolak karena dia khawatir kejadian ini seperti yang dia alami dengan Ushio. Lalu tiba-tiba Miyabi datang. Di sini Miyabi memarahi Yamada karena belum membuat Miyamura mengaku jika dia adalah mata-mata. Di sini Shiraishi meminta untuk bertukar tubuh karena Shiraishi tahu jika Yamada tak berani membicarakan hal tersebut. Di sisi lain mereka berdua telah diawasi oleh wanita misterius. Setelah Shiraishi memasuki ruangan klub dan akan berbicara dengan Miyamura, ternyata Miyamura sudah tahu jika yang berada di tubuh Yamada adalah Shiraishi. Setelah mereka saling bertukar tubuh, Yamada pergi ke ruangan OSIS. Di sini dia bertanya tentang keinginan ketua OSIS dari mereka. Miyamura menjawab jika ketua akan menjadikan seseorang ketua OSIS jika berhasil menemukan penyihir yang ketujuh. Dan sekarang kandidat menjadi 3 dengan adanya Inose. Di sini Miyamura teringat tentang gambaran masa depannya jika Inose akan menjadi ketua. Dan yang mengganggu Yamada, Shiraishi menjadi sekretarisnya. Namun wajah Shiraishi terlihat sangat kesepian. Disinilah Yamada mengatakan kepada Miyamura jika Yamada mencintai Shiraishi. Namun Miyamura hanya tertawa mendengar hal itu karena Yamada baru menyadarinya. Miyamura yang kembali bersemangat, dia mengambil buku penyihir. Di sini Yamada mendapat suatu petunjuk. Jika dari halaman yang tersobek dia menemukan tulisan yang samar. Yamada beranggapan karena tekanan pulpen yang kuat hurufnya mulai muncul. Mendengar hal itu Miyamura mengambil pensil lalu menggunakan cara seperti petugas samsat agar bisa melihat tulisan di halaman yang tersobek. Disinilah mereka mengerti tentang penyihir ketujuh, yaitu menghapus ingatan. Setelah mengetahui kekuatan penyihir ketujuh, Miyamura menceritakan tentang yang dia sembunyikan selama ini. Jika Miyamura memiliki kakak yang lebih tua 1 tahun darinya, di mana kakak Miyamura bersekolah dan juga bergabung dengan klub goib di sini. Kakak Miyamura adalah orang yang terobsesi dengan penyihir di sekolahnya dan ingin membongkar semua misteri tersebut. Namun yang membuat Miyamura merasa aneh ketika kakaknya pulang dari sekolah, dia tak mengingat apapun tentang klub goib dan penyihir di sekolahnya. Setelah itu dia tak pernah pergi ke sekolahnya lagi.
Disinilah Miyamura merasa jika kakaknya telah dicium oleh penyihir ketujuh yang membuat dirinya kehilangan ingatan. Scene berpindah di lapangan sekolah. Di saat Shiraishi lagi asik sendirian, dia didatangi oleh wanita misterius, di mana wanita tersebut sudah tahu jika Shiraishi adalah penyihir. Wanita itu adalah Rika, kakak kelas Shiraishi, yang juga merupakan seorang penyihir. Di sini Rika menjelaskan jika Shiraishi sering berkumpul dengan Miyamura, dan Miyamura juga berada di klub gaib. Maka dari itu kemungkinan Shiraishi adalah penyihir. Shiraishi yang bingung, dia pun bertanya, kenapa Rika bisa mengenal Miyamura? Di sini Rika pun menjawab, karena dulu mereka sering bersama. Kemudian dia bertanya kepada Shiraishi bagaimana cara untuk menghilangkan sihir ini. Scene berpindah di ruangan klub. Alasan Miyamura mengikuti OSIS dan klub gaib adalah untuk menyelamatkan kakaknya. Lalu Miyamura juga meminta maaf karena dulu dia tak mempercayai Yamada. Namun setelah tahu jika Yamada melakukan semua ini demi Shiraishi, dia mulai mengakuinya. Melihat hal itu, Yamada juga meminta maaf karena tak membicarakan soal foto dengan Miyamura dan mengira jika Miyamura adalah mata-mata ketua OSIS. Di sini Miyamura berkata jika ketua OSIS menyuruh Miyamura mengambil foto Yamada yang bertujuan untuk merusak hubungan mereka. Miyamura meminta maaf kembali karena membuat Yamada malu. Yamada yang melihat hal itu dia tak kuat dan ikutan menangis. Dan mereka berdua kembali seperti biasanya. Lalu Miyabi dan Shiraishi datang ke ruangan klub. Di sini Miyamura menjelaskan tentang kesalahpahaman ini. Setelah mereka mendengar penjelasan Miyamura, Miyabi meminta maaf karena sudah mencurigai Miyamura. Shiraishi yang melihat buku penyihir, dia berkata, kemungkinan yang membuat kakak Miyamura hilang ingatan karena penyihir ketujuh. Dan Shiraishi juga berkata, jika dia baru saja bertemu dengan penyihir tersebut. Lalu mereka pun pergi menemui penyihir ketujuh. Di sini Miyamura pun langsung memarahi Rika karena ternyata Rika adalah teman kakak Miyamura dan juga Rika tak menjawab di saat ditanya tentang kejadian yang menimpa sang kakak. Di saat berada di ruangan klub, Rika berkata jika dulu dia dan kakak Miyamura menemukan ruangan terlarang dan memasukinya. Setelah itu mereka menemukan buku penyihir di dalam brankas. Di saat kakak Miyamura akan mencatat buku itu, tiba-tiba mereka mendengar suara orang yang akan memasuki ruangan tersebut. Namun saking paniknya Rika tak sengaja menyobek halaman itu dan mereka pun langsung bersembunyi di dalam lemari. Di saat orang itu memasuki ruangan, ternyata dia adalah ketua OSIS Haruma. Setelah Haruma pergi, Rika ingin mencoba apakah ada sihir di antara mereka. Setelah Haruma pergi, Rika ingin mencoba apakah ada penyihir di antara mereka berdua dengan cara berciuman. Setelah mereka berciuman, ternyata kakak Miyamura menjadi hilang ingatan dan tak pernah kembali ke sekolah. Setelah Rika menjelaskan, Yamada bertanya tentang sobekan dari halaman tersebut. Yang ternyata selama ini Rika menyembunyikannya di balik foto ektoplasma. Yamada pun segera mengambil sobekan tersebut. Di saat sobekan itu disatukan, mereka mendapat suatu petunjuk. Jika mereka berhasil mengumpulkan 7 penyihir, satu permintaan akan dikabulkan. Namun untuk melakukan ritual tersebut, mereka harus membaca buku penyihir bagian 2. Di sini Miyamura berpendapat agar tak memberitahu ketua jika Rika adalah penyihir ketujuh. Karena akan berbahaya jika ketua OSIS mendapat kekuatan yang besar. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara ketukan pintu. Di sini Shiraishi memeriksa keadaan di luar yang ternyata terdapat sebuah amplop. Di saat mereka membukanya, isinya adalah buku penyihir bagian 2. Di ruangan OSIS terlihat Haruma yang sedang membuka laci tempat buku penyihir disimpan. Namun ternyata buku tersebut sudah tak ada. Di sini Haruma terlihat agak kesal. Scene berpindah di ruangan klub. Di sini mereka menemukan cara untuk melakukan ritualnya, di mana hanya bisa dilakukan setahun sekali di malam purnama. Dan di ruangan terlarang, Miyabi melihat tanggal untuk memastikan bulan purnama yang ternyata sebentar lagi akan terjadi bulan purnama. Lalu mereka bertiga memiliki keinginan yang aneh. Akan tetapi Shiraishi meminta agar sihir para penyihir dihilangkan, agar urusan mereka dengan penyihir bisa terselesaikan. Mendengar hal itu mereka semua pun setuju. Setelah itu Miyamura pergi ke ruangan OSIS. Di sini dia berkata jika dirinya sudah menemukan penyihir yang ketujuh. Dia adalah Rika.
Lalu Miyamura menyuruh ketua agar memberikan kursinya kepada Miyamura. Haruma pun menyetujui. Kemudian Yamada dan Shiraishi mendatangi semua penyihir dan mereka menyuruh agar saat bulan purnama datang ke ruangan terlarang agar mereka bisa terbebas dari sihirnya. Saat di ruangan klub, Sharushima datang dengan membawa informasi jika dirinya telah dicium oleh ketua OSIS, namun tak terjadi apa-apa. Dan setelah ketua OSIS mencium lagi, dia berkata jika Sharushima sudah kembali normal. Mendengar hal itu, Miyamura yakin jika ketua adalah pembunuh penyihir. Yamada dan Shiraishi dia pun melanjutkan pencarian penyihir. Setelah berjuang cukup keras yang terkumpul hanya 3 penyihir. Beberapa saat kemudian, Takigawa datang dan juga Rika. Hingga akhirnya tiba di hari ritual. Di sini mereka berlatih agar mereka terbiasa dengan ritual yang sesungguhnya. Karena bulan purnama kurang 2 jam lagi. Setelah Miyabi mengatur tempat para penyihir, mereka akan memulai latihan. Namun latihan tak bisa terlaksana karena kekurangan 2 penyihir lagi. Namun tiba-tiba Ushio dan Odagiri datang. Setelah kedatangan Odagiri, mereka memulai latihannya. Dengan perjuangan yang berat, mereka pun sudah mulai terbiasa. Akan tetapi bulan purnama tinggal 30 menit lagi. Yamada dia pun akhirnya bergegas untuk mencari Asuka. Di saat akan membuka pintu, ternyata Asuka juga datang ke ruangan itu. Yang ternyata Haruma juga menemani Asuka. Di sini Haruma menyuruh Miyamura agar para penyihir tetap mempunyai sihir selamanya. Dan Haruma akan mengumpulkan semua penyihir untuk melindungi sekolah ini. Namun para cewek menolak pendapat Haruma. Akan tetapi Haruma tak akan menyerahkan Asuka jika mereka tak setuju dengannya. Asuka yang sudah kesal dengan ketua, dia pun marah dan pergi dari sana. Di saat di ruangan OSIS, Haruma mencoba untuk menenangkan Asuka. Namun Asuka sudah terlanjur marah dan berkata jika ketua OSIS membaca pikiran semua orang, namun tak bisa mengerti perasaan orang lain. Setelah itu Asuka pergi meninggalkan Haruma. Semua penyihir sudah berkumpul, mereka semua pun memulai ritualnya. Suasana sudah mulai mencekam dan suhu di ruangan sudah mulai dingin. Akan tetapi tiba-tiba Rika berkata jika dirinya ingin memakai celana dalam. Setelah itu asap pun mulai muncul. Di sini Shiraishi terkejut karena di pundak Rika terdapat celana dalam yang menyangkut. Yang ternyata perkataan Rika dianggap sebagai permintaan. Hingga akhirnya Rika pun menjadi bulan-bulanan para gadis. Suasana yang sudah mulai memanas, Shiraishi berhasil menghentikannya dengan cara berteriak. Setelah itu Miyamura mengetahui cara yang kedua, di mana Yamada disuruh mencium ketua agar sihir pembunuh beralih ke Yamada. Setelah Yamada menjadi pembunuh penyihir, Yamada akan mengambil semua sihir dari para penyihir, yang tentunya melalui ciuman. Di keesokan harinya, Yamada dan Shiraishi meminta agar ketua mau berciuman dengan Yamada. Namun, ketua menolak permintaan Yamada. Yamada yang sudah mulai emosi, dia dihentikan oleh Asuka. Di sini Asuka yang akan berbicara dengan ketua. Disinilah Asuka menunjukkan sifat aslinya. Di luar ruangan, Yamada terkejut mendengar suara yang sangat keras, yang ternyata Asuka membuat ketua pingsan. Setelah Yamada menjadi pembunuh penyihir, dia sangat senang di saat di ruangan klub. Namun Miyamura menemukan sesuatu di buku penyihir. Jika si Rika akan tetap berimbas kepada Yamada. Di mana jika Yamada mencium Rika, dia akan kehilangan ingatannya tentang semua penyihir. Akan tetapi Shiraishi menyuruh Yamada agar tak mengorbankan dirinya. Namun Yamada akan tetap melakukannya. Yamada juga berkata jika dia adalah orang yang selalu kesepian. Maka dari itu Yamada diberi sihir peniru. Hari-hari yang menyenangkan Yamada terjadi karena dirinya bersama dengan para penyihir. Oleh karena itu dia akan membantu sebisa mungkin. Dan juga Yamada akan selalu berusaha untuk mengingat kenangan bersama mereka. Dan akan tetap kembali di sini. Miyamura yang percaya dengan Yamada, dia pun pergi untuk memanggil penyihir yang lain. Di sini tinggal Yamada dan Shiraishi. Yamada mengawali dengan mengambil sihir Shiraishi. Beberapa saat kemudian para penyihir sudah berkumpul. Yamada dia pun akhirnya memulai eksekusinya. Dimulai dari Odagiri, Meiko, Takigawa, Sarushima, Asuka,
Dan yang terakhir, Rika. Singkat cerita, akhirnya semusim pun telah berlalu. Yamada masih tak mengingat tentang semua penyihir dan kenangannya masih belum kembali. Semua teman-temannya hanya bisa melihat Yamada yang berjalan. Setelah itu, Shiraishi pergi ke ruangan klub. Di sini Shiraishi mengutarakan kekhawatirannya jika Yamada masih belum bisa mengingat masa lalunya. Miyabi dan Miyamura masih berusaha untuk menghibur Shiraishi. Namun Shiraishi berkata jika kehidupan membosankan di sekolah berubah menjadi menyenangkan semenjak Shiraishi bertemu dengan Yamada. Lalu sekarang Yamada melupakannya. Dan di sini Shiraishi baru menyadari jika dirinya mencintai Yamada. Mendengar cerita Shiraishi, Miyabi berkata jika selama ini Yamada juga mencintai Shiraishi. Mendengar hal itu, Shiraishi pun langsung menghampiri Yamada di dalam kelas. Lalu Shiraishi mengungkapkan perasaannya. Yamada yang mendengar hal itu, dia pun merasa bingung dan menganggap Shiraishi orang yang aneh. Lalu dia pun meninggalkannya. Dengan kekuatan cinta, Shiraishi pun mengejar Yamada. Di saat berada di tangga, Shiraishi tak sengaja menarik Yamada yang membuat mereka jatuh bersama. Setelah mereka terjatuh, Shiraishi hanya tersenyum kepada Yamada. Namun Yamada masih tak mengingat Shiraishi. Melihat kenyataan ini, Shiraishi pun pergi meninggalkan Yamada. Namun tiba-tiba Yamada mengingat semua kenangannya. Setelah mengingat kenangannya, dia pun menghampiri Shiraishi. Lalu mereka berciuman dengan keadaan langit yang sedang senja. Hingga akhirnya film pun selesai. Selalu ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa bunyikan notifikasinya agar kalian